kasih saya ucapkan sudah berada di sini ya untuk mendukung saya. Pada kali ini saya harus melaksanakan tugas yaitu pengimbasan ya kepada Bapak Ibu warga SMK 1 Cikarang Utara tentang materi budaya positif. Gitu ya. Coba ibu-ibu kalau sama Bapak nih kalau tahu kata budaya positif, kira-kira apa tuh yang ada di pikiran ibu dan bapak? Kebiasaan baik. Pembiasaan baik. Iya, contohnya seperti apa coba yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu? Ketemu guru teh saling. Oh iya. Seperti kita kalau di depan itu ya, menyambutkan siswa ya, itu kan udah terbiasa sama kita ya. Kemudian menyapa ya kan, seperti itu. Betul sekali Ibu, dan itu harus kita lestarikan nih, salah satunya gitu ya, yang sangat terlihat setiap pagi ya Bu ya, biar anak-anak kita semangat gitu ya. Nah di dalam budaya positif ini ya, ada konsep intinya. Yang pertama adalah paradigma baru ya, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira nih dari konsep ini udah ada yang pernah dengar gak nih? Yang pertama minimal paradigma baru, Bapak Ibu. Paradigma baru apa itu? Pemahaman baru, apa Iya. konsep baru gitu ya? Iya betul sekali. Jadi kita itu sebagai guru harus mengupgrade kan, mengupgrade pengetahuan kita ya. Karena apa? Karena zaman kita sekolah dengan zaman sekarang tentu berbeda kan? Jauh sekali. Kita dulu mungkin saya sama ibu aja udah berbeda ya. Bapak-bapak udah berbeda. Beda angkatan kita kayaknya jauh ya. Jauh sekali. Nah saya sama ibu aja udah berbeda. Misalkan kayak komputer aja saya dulu masih pakai apa tuh yang gede itu? Disket. Disketnya yang besar. Oh, saya udah Bukan yang kecil, yang besar. Nah lalu saya lulus kuliah baru disket yang agak kecil. Nah, kalau PSD saya dapat di sekolah ini ketika saya mengajar di sini baru mulai mengenal PSD. Jauh ya kita ya, Bapak. Iya, jauh ya. Makanya nggak ini ya kalau jadi guru kan memang kelihatannya sama ya, padahal angkatannya berbeda sekali gitu ya. Nah, kita sebagai seorang guru ya itu harus mengupgrade ibaratnya ya. Makanya di sini disebut paradigma baru. Yaitu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan, nah ini diferensiasi. Nah sekarang lagi ngetrennya ini diferensiasi. Tahu nggak tuh? Pernah dengar nggak apa diferensiasi itu? Orang kan berbeda. Jadi apa tuh? Keberbedaan, keanekaragaman. Nah iya betul. Jadi kita dituntut sebagai seorang guru ya harus memang agak lama nih Bu ya. Si A mungkin bisanya dengan cuma membaca. Dengan karya tulis, ya kan? Atau yang satu bisa konsentrasi dengan melihat video. Nah, kita sebagai seorang guru, gitu kan, menerapkan di situ. Makanya di pondasi awal sebetulnya, gitu ya, kita harus menilai dulu atau pretest dulu nih anak kemampuannya di mana, gitu ya. Atau anak ini konsentrasinya di mana, gitu ya. Apakah dia cuma membaca bisa atau tidak? Biasanya kan kita suka ngasih link tuh ya. E-book, ya kan? Atau buku paket, ya kan? Tapi kan ada anak yang malas baca, gitu kan? Nah, kita itu sebagai seorang guru, karena sekarang zamannya teknologi, minimal ada video, seperti itu ya. Dan juga nanti misalkan kita suka ngasih project kan kepada anak ya, project terkadang kalau saya mungkin latihan-latihan. Nah, pengimbasannya atau hasil dari projectnya, gitu ya, itu kita bebaskan. Jangan kita harus dicatat di buku latihan misalkan gitu ya, harus catatan. Nah misalkan anak harus saya bisanya mempresentasikan langsung misalkan seperti sekarang gitu ya, saya maunya menjelaskan langsung berarti video kan boleh aja, atau menulis di papan tulis. Jadi kita itu jangan seperti zaman dulu ya, mungkin kalau zaman dulu kan karena memang adanya cuma buku tulis ya kan ya, kalau sekarang kan sudah berbeda. Nah itu kita dituntut untuk memberi kebebasan kepada siswa seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang udah ini kan ya, jangan terlalu memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru gitu kan. Jadi biarkan mereka berekspresi seperti itu. Nah inilah makanya kita harus
upgrade pengetahuan kita, Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang ke disiplin. Disiplin positif ya, dan nilai kebajikan. Kalau bilang disiplin tiap hari kan kita ngomong disiplin gitu kan. Nah menurut Bapak Ibu disiplin apa sih? Teratur. Apa ya? Taati peraturan. Mentaati peraturan. Berarti ada perintah dan ada yang menjalankan kan? Nah, tapi di sini ada yang positif. Biasanya kan disiplin itu kan kayak memaksa gitu ya. Kudu. Iya, kudu kan biasanya kan. Nah, bagaimana sih disiplin positif itu? Nah, kalau di modul yang saya dapatkan ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Iya kan? Peraturan. Nah, kamu harus seperti ini dan seperti ini. Dan disiplin positif itu, ini kan disiplin umum ya. Positif itu kita harus memberikan yang positif, Bu. Maksudnya tidak kalau kayak push up itu kan terlalu ini ya, menghukum gitu ya. Berikan yang positif yang nantinya mereka ada dampak darinya gitu, atau mereka tidak akan mengulangi lagi gitu ya. Jadi ada kesadaran sendirilah, itu namanya. Jadi kita harus menginspirasikan anak secara intrinsik, bukan hanya dipaksa seperti itu ya, atau dari kita aja harus begini, harus begitu gitu ya. Nah ini ya, sebagai pendidik, nah fungsi dari disiplin positif itu ya Bu ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik yang tadi saya bilang ya. Jadi udah gak ada paksaan lagi ya, bukan dari ekstrinsik ya. Ekstrinsik kan dari luar, karena dari omongan guru lah, karena takut lah gitu kan. Nah seperti itu tujuan kita Bu untuk di proses pembelajaran apa tadi diferensiasi cara mendisiplinkannya ya. Nah ini kayak jadi Lentera menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka ya, karena kita sekarang ada P5 ya, harus mengenal P5 atau belajar merdeka ya, kurikulum merdeka seperti itu ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah yang tadi itu ya, cuman dengan hal-hal yang positif ya, harus menimbulkan intrinsik atau kemauan siswa sendiri gitu ya. Jadi disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah ini dari zaman dulu Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan ini coba ya. Jadi sudah di pola sebetulnya orang zaman dulu sebetulnya pemikirannya sudah maju ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain yang tadi instinktif itu. Ya mungkin disiplin itu boleh dengan cara memaksakan, cuma dengan cara yang baik. Karena kadang-kadang seperti sekolah kita lah, ada kan anak-anak yang agak luar biasa. Nah ini perlu dorongan kita kan dari warga sekolah. Nah seperti itu Ibu Bapak. Nah ini karena kebutuhan materi selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Coba kebutuhan Bapak Ibu yang ada di pikiran Ibu apa sih? Makan. Makan. Iya betul. Kita perlu makan kan untuk sehat. Iya enggak? Seperti itu. Terus apa lagi coba? Uang. Betul. Buat beli makan kita perlu uang. Betul sekali. Sehat udah pasti ya. Tadi dari makan, dari uang, otomatis badan dan pikiran sehat. Betul nggak? Iya. Dari makan untuk jasmaninya, duit untuk memerlukan pertama kesenangan pastinya kan. Seperti itu. Nah di dalam kebutuhan manusia ini udah dikelompokkan Bapak Ibu ada 5. Nah bertahan hidup yang tadi kayak tadi makan, tempat tinggal, kesehatan, ya kan? Nah ini masuk ke golongan bertahan hidup. Ya harus ada tempat. Masa kalau kita di kolong jembatan nyaman nggak? Enggak kan? Udah pusing pikirannya ya. Nanti kesenangannya juga nggak dapat ya kalau kita nggak punya tempat yang nyaman kan? Kemudian kasih sayang. Kita perlu kan pasangan kita, ya kan? Atau teman-teman kita, murid kita, ya kan? Kayak kita misalkan nih, kayak saya misalkan di sini, ketika saya hadir, Ibu cuek aja. Berarti kan rasa kebutuhan kasih sayang saya kurang kan? Merasa tidak nyaman, merasa tidak diakui. Nah kasih sayang itu ya seperti diperhatikan, minimal pertama ketika teman kita lewat, coba Ibu kalau Ibu lewat terus nggak ditanya sama temen Ibu bagaimana perasaan Ibu,
Apa ya dia? Ya, ada pikiran negatif kan? Karena kita memang butuh diperhatikan. Minimal orang yang kita kenal kan seperti itu. Nah itu kebutuhannya di situ. Ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini seperti apa? Harga diri kita. Kita punya keputusan, gitu ya. Atau prestasi yang diakui, ya nggak? Ketika ibu misalkan nih, kayak saya misalkan nih ikut CGP, gitu kan. Tetapi kok ketika ada ini nggak didukung, itu kan seperti tidak diakui. Nah itu bentuk dari penguasaan saya yang tidak terpenuhi kan seperti itu ya. Nah kalau udah terpenuhi kan seperti ini, ibu udah mendukung saya senang nih. Nah berarti kan penguasaan saya sudah ada di sana. Nah kita mempunyai kebutuhan ini Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada kebebasan, kebebasan berekspresi kan biasanya kita ngomong gitu ya. Nah rasa mandiri kita, ya kan, mandiri kayak saya membuat ini, gitu kan. Ini juga dari kebebasan saya berekspresi. Mungkin aja ibu menampilkan playset warna biru, orange, ya kan? Tapi saya pakai warna hitam, itu kebebasan gitu ya. Nah ini mampu mengendalikan diri, karena itu hanya ada di diri kita, ya kan? Pribadi kita. Nah kebebasan itu kita pasti pengen ada di dalam diri kita. Kemudian juga kesenangan, ya tadi dari efek dari diperhatikan, kita akhirnya jadi senyum, gitu kan? Jadi apa? Iya, kayak misalkan kayak materi ini, ibu jadi antusias, itu juga kan ada rasa di sana, gitu ya Bu ya. Kemudian, nah ini ada teori motivasi perilaku manusia. Dikelompokkan ada 3 ya dari modul ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya kita di sini, guru harus datang tepat waktu. Nah ada kalau orang yang merasa gua datang tapi karena ada peraturan itu, bukan kesadaran sendiri, ini masuk ke dalam golongan yang pertama. Udah ada kepala sekolah, gitu. Nah, nanti dapat diomelin. Nah, itu dia. Kemudian biar nggak ditegur gitu. Nah, iya, ini masuk kategori yang pertama Bapak Ibu. Masuk nggak? Iya lagi. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kita bisa menguji nih, kita masuk yang kemana, ya kan? Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan. Kita pernah ya dulu ya, yang waktu upacara bendera ada di absen kan? Ya. Di absen getah semua, ya kan? Iya, Terus pas lengah sedikit gak di absen, besok kemarin gak di absen, udah besok gak hadir lagi. Nah itu orang-orang yang sifat begitu karena ada sesuatu yang kalau tanda tangan kan udah pasti ada fee-nya kan, kita kan ada transportnya kan seperti itu. Nah ini ada nggak tuh di dalam kita? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kita bekerja dengan hati nurani kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah ini yang ketiga nih, yang harus kita miliki banget nih, yang kita pelajari banget harusnya kita seperti ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan ikhlas. Seperti itu. Misalkan ada peraturan ataupun tidak ada peraturan, kalau memang masuk di jam 7, tetap jam 7 datangnya. Apalagi yang ASN kan harus kimuk jam berapa? 7, pulang jam 4. Nah itu jangan sampai cuma tidak berkualitas, cuma absen doang, tapi tidak bekerja, tidak masuk sekolah misalkan. Itu kan berarti mengingkari kan. Nah ini diharuskan kita memiliki yang tidak ya Bapak Ibu ya, kita mempelajari di situ. Nah itu tadi ya, yang pertama kan masuk ke hukuman ya. Ini kalau hukuman yang kalau ada di anak ya, kalau kita punya sifat tunggal dia tidak terencana. Jadi kalau yang berbentuk hukuman kan bisa kalian, ibu kan suka yang piket tuh. Coba terencana nggak ibu memberi hukuman kalau anak-anak yang telat? Enggak kan? Udah on the spot aja. Iya on the spot. Nah itu. Nah kalau yang bersifat hukuman itu udah nggak terencana. Nah itu kalau melakukan itu udah masuknya ke dalam hukuman. Dan murid tahu nggak? Enggak kan? Karena pemikiran ibu begitu aja. Bapak iya spontan. Nah ya. Dan bersifat satu arah. Siapa? Dari guru ke murid. Ya. Jadi murid enggak, pokoknya harus begitu, gitu kan? Nah hukuman ini biasanya berupa fisik atau psikis. Ya tadi seperti misalkan kalau bendera, terus apalagi kalau yang fisik, nah kalau psikis coba apa? Kita Ya, mental apa?
Ya, omongan kita sendiri itu kan hukuman sebetulnya Bu. Misalnya kamu telat dulu. Nah, itu ya. Ada lagi. Ya, itu Bu, itu termasuk hukuman. Makanya berhati-hati dalam bicara. Nah, yang tadi ya. Kemudian juga, nah kalau konsekuensi. Nah, kalau kita sadar kita banyak kekurangannya ya, gitu ya. Nah, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini, jadi ada aturan yang sudah disepakati sebelumnya, misalkan tata tertib. Nah, kalau kami biasa di sini sebut keyakinan kelas nantinya, ya, atau keyakinan sekolah. Nah, kita harusnya ketika membuat peraturan itu harusnya ada diskusi dulu, ya. Nanti kalau melanggar apa konsekuensinya? Nah, jadi cuma disepakati misalkan kita nih, ya, kalau datang telat misalkan gajinya dipotong 5%, misalkan, gitu kan? Nah, itu konsekuensi kan? Dan sifatnya nyaman nggak? Enggak. Walaupun sudah disepakati, ya, karena kita bergelombol kan, berkolaborasi. Nah, peraturannya disepakati dan udah pasti tetap namanya konsekuensi kan sebetulnya hukuman juga ya. Cuman ini yang disepakati, gitu ya. Tetap aja tidak nyaman. Dan ketika karena ada kesepakatan, otomatis ada monitor kan. Kalau kita sebagai guru pasti sekolah atau kasek yang monitor, ya kan. Kalau kita misalkan ke murid, kita membuat keyakinan kelas di kelas, ya kita yang monitor murid kan. Siapa nih yang biasa telat, gitu kan? Destinasinya apa? Siapa nih yang nggak pernah piket, gitu kan? Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian, nah ini yang restitusi Bu, harusnya kita berproses, ya. Berproses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi namanya, udah pernah dengar nggak? Udah ya, ya jadi Restorasi jatuhnya. restorasi. Sama nggak ada definisinya? Proses memperbaiki kesalahan. Beda ya. Nah, restitusi ini adalah proses memperbaiki kesalahan ya, yang dilaksanakan secara kolaboratif. Ya, jadi misalkan ada wali kelas lah, kita sebagai wali kelas kan seperti itu ya, kolaboratif. Jadi nanti ada perbincangan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, keyakinan kelas. Untuk apa nantinya? Kesepakatan gitu ya, yang tadi mendisiplinkan. Nah, dibuat dengan pernyataan positif. Jadi pernyataannya harus positif. Kan biasanya kita kalau peraturan jangan bolos atau apa? Jangan membuang. Nah, kata-kata dilarang, jangan, itu nggak dipakai di dalam keyakinan kelas. Seperti itu ya Bu ya. Dan kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas. Pas kita sebagai wali kelas nih, ini kan jadi wali kelas semua kan? Ya. Nah, kesepakatannya gitu ya. Dan mudah lihat kita lingkungan kelasnya seperti apa. Apa yang kita perlukan di kelas tersebut. Misalkan kalau kelasnya suka kacau, apa? Nah, kita kasih gambaran di sana nanti. Ya, jadi guru menggambarkan, tetapi murid yang akan menentukan. Karena mereka yang membuat keyakinan ini, guru cuma mengarahkan seperti itu ya. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi kan tadi udah bilang pakai bahasa universal ya. Misalkan kayak tadi, jagalah kebersihan, misalkan, atau jangan buang sampah sembarangan awalnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Piket harus dilaksanakan, misalkan ya. Nah itu berarti kalau diumumkan apa? Menjaga lingkungan kelas, itu yang positif ya. Menjaga lingkungan kelas, otomatis kelas harus bersih, ya kan? Piket harus terlaksana, seperti itu contohnya Ibu PPU ya. Kemudian semua warga terlibat. Nah ini, jadi semua warga terlibat, artinya anak-anak kita semua terlibat. Seperti juga kalau peraturan sekolah sebetulnya itu kita harus dilibatkan Bapak Ibu. Ya, peraturan sekolah itu biasanya timbul juga dari peraturan kelas yang dibawa oleh para wali kelas. Nanti jadi peraturan bersama, gitu ya. Nah ini nanti dari kan namanya anak kita kan 36 Bu. Nah tadi saya bilang pakai yang universal, klasifikasikan ya kan, kayak tadi menjaga lingkungan misalkan, berarti menjaga lingkungan sudah mencakup apa? Jaga kebersihannya, menjaga apa yang lagi atributnya yang ada di dalam, nah seperti itu. Nah ini saya sudah terapkan di kelas saya ya, dari 36 siswa hanya dapat 6 ya, ini nggak kelihatan ya. Iya, ini udah saya pasang fotonya, saya sudah menginginkan ya. Coba saya lihat, ada videonya. Sebentar aja mungkin ya saya share ya. Ini pakai saya untuk keyakinan kelas.
ada jangan kita ambil berarti. Jadi kita harus mencapai kata kesepakatan dari anak-anak dan anak juga yang memilih seperti itu ya, atau yang menulis sendiri, kemudian mendeklarasi sendiri, kemudian juga nah ini posisi kontrol, 5 kontrol ya, udah dikelompokkan dari budaya positif ini ada 5. Menghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ya, udah bisa belum dibayangkan ya? Kok bisa sih kita dikelompokkan seperti itu, gitu kan? Nah, ya ada Dewantara Bapak Ibu dari berapa tahun bedanya? Kalau udah terpikirkan seperti itu ya. Nah ini biasanya dari kata-kata kita yang tadi, ya, kayak tadi menghukum. Nah kita itu sebagai apa coba? Kalau penghukum kan tadi saya sudah jelaskan, kalau menghukum itu bersifat musik atau psikis gitu kan, datangnya tiba-tiba, tidak terencana. Ini seperti halnya kalau saya contohkan, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah kalau penghukum itu langsung memberi hukuman kan, udah kamu berdiri depan bendera atau mengangkat bendera atau mustahil dulu dan sebagainya ya. Nah ini saya berharap tidak ada lagi di sekolah kita. Dan Bapak Ibu yang ada di sini minimal tidak melaksanakan itu, gitu ya, jangan menjadi seorang penghukum. Nah atau juga sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa pesimis gitu loh dari kata-kata kita. Biasa, kok kamu, aduh ibu kecewa banget sama kamu, kayak gitu. Kok kamu begini terus sering ya? Nah, kalau itu pernah. Aduh kamu kok ngosnya sama ibu gitu kan? Kadang-kadang sering banget kan? Kok telat terus? Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu ibu diomelin misalkan ya, sama kurikulum. Nah itu kata-kata itu jangan muncul lah gitu ya. Nah ini yang seperti itu ya. Kemudian pemantau. Pemantau itu biasanya kita lihat nih yang nggak seragam siapa yang pantau dulu kan. Kemudian biasanya kita deketin kan. Nah biasanya kita langsung kan memberikan atau enggak ke operasi sana beli atributnya. Nah sering kan. Nah itu kalau yang sering yang begitu yang agak cuek cuma memberikan arahan untuk menyelesaikan gitu ya, itu pemantau biasanya ya. Atau kita misalkan mencari materi apa, ketika menyampaikan materi kadang-kadang kan ada yang tidur gitu kan ya, cuci muka sana gitu kan. Nah itu dia pemantau gitu ya, seperti itu. Jadi kata-katanya yang seperti kita memberikan solusi cuma kita sendiri satu arah gitu ya. Kalau teman ini yang agak-agak selingian dalam bahasa kita mah ya. Jadi ini menurut saya sih nggak usah banget ya, jangan terlalu banget gitu ya menjadi teman. Karena biasanya kalau udah menjadi teman itu kadang-kadang tidak ada kehormatan ya kita sebagai seorang guru kan. Jadi anak kita agak-agak berani ya. Jangan, misalnya kayak tadi nih siswa tidak menggunakan atribut, kita paling cuma bilang besok jangan lagi ya, gitu kan. Jadi tanpa kata-kata yang lain gitu kan. Nah seperti itu. Nah ini bagus Bu yang sangat disarankan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sebagai manajer. Ya. Manajer ini sifatnya adalah lemah lembut dan berkata dan bersikap. Ya, misalkan kamu tahu nggak sih masalah itu apa, gitu kan? Oh anak-anak pasti dia tuh saya nggak pakai atribut, gitu kan? Terus gimana penyelesaiannya? Jadi kita diskusi sama anak. Jadi bukan kita yang menentukan. Ya, kalau pemantau kan tadi kita yang menentukan kan? Beli di sana gitu ya. Tapi kalau manajer biarkan mereka berpikir. Misalkan kadang-kadang ada anak kita kan yang selengnya ya, besok tuh saya pasang gitu ya, saya sudah beli. Atau mungkin kadang-kadang, nah itu biarkan anak berekspresi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini memang agak lama Bapak Ibu, kita perlu kesabaran gitu kan, karena banyak pertanyaan. Karena kan anak itu beda jawaban ketika kita tanya kan, artinya sih kamu kesalahan kamu apa, terus kamu harus bagaimana? Kan ada Bu, ada yang seperti itu kan, gimana ya Bu, ada yang begitu kan, ada yang siap Bu, besok saya nggak akan mengulangi, ada yang seperti itu. Oh saya mau beli ke koperasi, ada yang seperti itu kan. Nah inisiatif anak beda-beda, makanya kita disarankan untuk menggunakan manajer.
kesabaran kita yang dituntut sebagai seorang guru, selalu awes ya. Seperti itu. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tindakan kita yang tadi sebagai manajer, nah prosesnya ini sudah diatur dengan istilah segitiga restitusi ya. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kan saya bilang tadi posisi ini yang digunakan untuk manajer. Ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Kayak tadi misalkan yang datang telat, ya kan? Kenapa? Apa tadi? Iya, itu kan. Nah itu namanya apa? Menstabilkan identitas. Ya. Jadi kita tanya dulu, ya. Tahu nggak kesalahannya? Tahu Bu, saya nggak pakai atribut. Kan itu kan pasti anaknya kan. Nah, kemudian kalau memvalidasi tindakan, ya, kenapa kamu tidak pakai atribut? Kadang-kadang kita kan juga tergantung. Jadi ini nggak terlalu apa ya? Pokoknya mengalir aja Bu. Ya, cuma salah satu katanya adalah kamu tahu nggak alasan kamu kalau validasi ya seperti itu. Jadi memvalidkan kesalahannya, tetapi tidak menghukum gitu. Jadi tidak menganggap anak seperti tadi merasa bersalah. Tidak menjudge. Iya, tidak menjudge. Nah itu ya. Terus kita tanya, yang tadi saya bilang, bagaimana penyelesaiannya, gitu kan? Ada anak yang besok tuh saya nggak akan ulangi, ada yang seperti itu. Nah ini konsep aja Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tadi memilih kata-kata yang bagus. Jangan yang mengejar atau merasa anak bersalah, itu dihindari di situ. Ya, kemudian, nah ini yang tadi perlunya sekali keyakinan kelas. Ya, yang tahap ketiga itu keyakinan. Jadi kita mengingatkan peraturan yang sudah kita buat bersama. Ya, kamu apa? Tadi kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat misalnya? Kayak tadi misalnya tidak pakai atribut, berarti masuk ke poin mana? Nah, kalau kita udah bikin, kalau kita tempel, walaupun dia tidak hadir, otomatis anak tahu keyakinannya sepakatnya di kelas. Gitu ya. Coba Bapak Ibu kalau misalkan anak memakai atribut, kira-kira keyakinan apa yang mereka buat? Disiplin, bisa masuk ya. Misalnya ya disiplin. Betul sekali. Nanti anak pasti mau disiplin. Nah nanti ditanyakan bagaimana penyelesaian. Balik lagi itu boleh berproses Bu. Yang penting boleh balik lagi ke kualitas. Yang penting ada 3 tadi dengan kata-kata yang positif, lembut, sabar, jangan ngegas gitu ya. Nyari sabar di mana ya? Iya, jangan merasa. Jadi ketika anak bersalah itu melakukan kesalahan itu jangan menjadi down, tetapi merangkul mereka agar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, mencari jawaban bagaimana cara menyelesaikan kesalahan mereka. Seperti kadang-kadang kita sebagai guru gak sabar, udah beri sama di koperasi ya. Nah ini pokoknya terpuji banget kesabaran kita sebagai seorang guru. Seperti itu. Mungkin nanti saya ada contoh sedikit yang boleh saya lakukan Bapak Ibu. Kalau mau nanya aja Bapak Ibu ya. Nah, kita panggil anak secara personal, jangan di banyak atau di kelas segala sama enggak, tapi kita sendiri aja gitu ya. Kasus dicontek tugasnya. Biasanya kan anak marah ya. Nah, dia ini sempat mengebrak meja ke Diki. Gitu ya. Jadi ada yang melapor ke saya. Nah, ini videonya karena sambil bercanda. Seperti itu. Jadi ada investigasi tapi santai gitu ya. Kalau di polisi kan terlalu ini ya. Iya, betul. Karena tahu juga dia mengebrak meja. Ini tadi apa? Menstabilkan ya identitas. Nah, ditanyakan kenapa kamu gebrak meja. Nah, ini adalah valid tindakan yang salah. Gebrak meja kan salah kan? Diceritakan lagi ya. Nah, ini masih kualitas ya. Menanyakan cara lain ya.
itu Bapak Ibu, kedengeran nggak? Coba kita dengar apa yang dia menghargai dan menghormati sesama. Penyelesaian. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita memberi kebebasan siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadinya dia juga nyaman kan. Oh iya, saya harus bersikap seperti ini Bu, gitu kan. Nah, kita itu misalkan kalau misalkan ini jangan ini dulu Bu, misalkan oh masih begitu ya. Kita jangan ada kata yang seperti itu. Tapi oh iya, kita memperbaiki misalkan nggak sesuai nih yang dia kasih solusi gitu ya. Ya, coba benar nggak dengan kamu tanya lagi. Benar seperti itu. Coba minimal kan kalau misalkan dia mengganggu teman minimal minta maaf seperti itu kan. Nanti disampaikan pada penghubungnya seperti itu Bapak Ibu. Silakan ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Nah ini dari 5 babnya sudah ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ya. saya masih ada tadi berubah ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan itu apakah sama? Oh ya. Baik, keyakinan kelas itu ibarat kata prosesnya. Proses kita menjalankan menjadi sebuah kesepakatan. Gitu. Jadi nanti namanya itu keyakinan kelas. Jadi kayak tadi kan saya tampilkan sebuah video kan. Anak-anak kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Anak tahu nggak keyakinan kelas apa? Nggak tahu Bu, tapi tahu nggak peraturan kelas? Nah itu sebetulnya cuma bahasanya dibedakan, ya. Bedanya peraturan kelas, cuman kan biasanya dari pihak sekolah aja atau kita aja sebagai seorang guru. Pokoknya pas pelajaran saya nggak boleh berisik ya. Nah itu namanya peraturan yang diberikan oleh guru ke siswa. Tetapi ketika kita mengajar, ya anak-anak kita akan belajar nih. Coba kita sepakati, ya. Biar proses pembelajaran ini bagus, kita seperti apa? Nah itu mereka yang memilih sendiri Bu. Biasanya kita mengetik tuh. Nah saya lupa di videonya nggak ada ya. Ketik. Nah itu saya udah pakai. Biar ini. Mereka biasanya nggak boleh berisik, ya nggak boleh berisik, gitu kan. Nah itu kata-kata dari keyakinan kelas. Nah tapi tadi kan kata tidak boleh berisik. Nah itu jangan pakai tidak boleh berisik. Tetapi apa? Coba Ibu tenang. Iya. Iya, tenang. Kita ganti tenang. Karena mengganti kata keyakinan kelas. Kalau peraturan mungkin tidak boleh berisik, gitu kan. Nah, anak bisa apa lagi? Nah, kesepakatannya Bu, kita tulis kemudian kita tampilkan sebelum ngajar. Benar nih, udah ini ya, gitu ya. Nah, itu kesepakatan. Jadi proses dari keyakinan yang kita buat bersama. Bedanya. Ya, dengan cara yang bagus, dengan kata-kata yang positif. Jadi jangan kena kata-kata yang negatif. Karena sebelum saya sudah buat juga, tapi istilah saya masih pakai kesepakatan kelas ya. Terkait yang sudah ditampilkan ada pengumuman konsekuensi dan resolusi. Kemarin saya membuat istilahnya kepada anak itu katanya bukan hukuman tapi lebih kepada konsekuensi. Berarti artinya saya sudah menanam dengan betul atau bagaimana? Jadi misalkan contoh, kalau misalkan kalian hadir di kelas dan ibu ada jam pagi yang pertama, jadi saya bikin konsekuensi baik untuk guru maupun untuk siswanya. Iya. Kalau pada guru, jadi konsekuensinya saya lebih kepada memberikan hal positif lah, poin-poin plus buat mereka. Jadi ketika saya datang telat, ya berarti artinya nanti saya konsekuensinya saya mau akan memberikan sesuatu yang menguntungkan bagi siswa karena saya berbuat salah. Jadi bukan
konsekuensinya gimana? Berbentuk apa? Berbentuknya mungkin apa namanya, meresum ya. Jadi nanti di akhir tetap anak mengikuti kegiatan pembelajaran, nanti di akhir membuat resum di hari itu pembelajarannya apa, kemudian di akhir anak yang telat dia mengatakan benang merahnya, jadi kegiatan di hari ini terus apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi seperti itu saya lebih banyak. Ya, berarti konsekuensi ya. Jadi mau nggak mau kan karena udah merasa telat, jadi artinya siswa apa namanya, Ada ketinggalan materi dari awal. jadi kayak gitu, mau nggak mau harus Mencari menggali materi. lagi apa yang sudah Ya, ya. Oke. Jadi kalau ibu benar itu kesepakatan kelas dan konsekuensinya berarti. Ya. Tapi kalau di keyakinan kelas ini sebetulnya kita itu sebetulnya sudah mempraktekkan Bapak Ibu. Ya. Cuma kita itu ada kata konsekuensi. Nah, saat yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu no konsekuensi, no hukuman sebetulnya. Ya. Jadi yang tadi saya bilang sifat manajer, biarkan anak mencari solusinya sendiri. Jadi kita hanya membuat peraturan lagi. Keyakinan kelasnya itu, bahasanya kita udah biasa peraturan ya. Kita buat aja keyakinan kelasnya dari poin-poinnya yang sudah disepakati. Jadi poin-poin keyakinan kita itu adalah poin-poin peraturan yang sudah disepakati di kelas tersebut. Nah, masalah nanti misalkan mereka melanggar, nah kita pakai sistem manajer tadi. Ya, jadi kalau konsekuensi itu harap dihindari sedikit mungkin kecuali anak-anak yang spesial itu memang dibolehkan, tapi diminimal gitu loh Bu. Jadi biarkan anak mandiri menentukan, oh biar apa, merasa oh iya saya salah. Ketika saya salah maka saya harus memperbaiki diri. Biarkan mereka yang memikirkan sendiri apa yang perlu memperbaiki. Kita diberi itu Bu, jadi kita harus lebih legowo sebagai seorang guru gitu. Jadi kalau di keyakinan kelas teh ya cukup dengan keyakinan kelasnya, misalnya tadi ibu dapat tentang keyakinan kelas gitu kan, jadi cukup dengan itu tanpa di bawahnya Ada konsekuensi. tanpa Cuma keyakinan kelas aja. Konsekuensinya tadi bukan konsekuensi ya, misalkan ada yang bermasalah tadi, kita cukup panggil aja anaknya secara mandiri, nggak boleh di dalam kelasnya ya, seperti guru BP lah Bu. Nah kita itu memang diuji untuk bisa psikologi anak Bapak Ibu. Jadi guru BP juga. Sebetulnya kalau kita sudah pakai ini, itu guru BP tidak diperlukan. oh my god. Iya kan? Secara logika gitu kan? Makanya sebagai guru itu multi talent, sebagai psikolog juga. Jadi kita itu menggali kenapa kamu melakukan itu, gitu kan? Nah nanti kamu tahu kayak itu salah, ya kan? Kalau anak misal enggak Bu, nah itu perlu lagi. Berarti kita harus meyakinkan bahwa dia salah, tapi kita tidak mengejek itu salah. Bagaimana caranya? Ya. Jadi fungsi manajer itu memang harus apa ya? Saya juga baru belajar ya. Biasanya kan saya juga ngegas ya, tahu sendiri. Nah ini manfaatnya apa? Ya, dia agak mendalam, ya, agak sedikit ini gitu ya. Nah seperti itu. Jadi biarkan mereka mencari solusinya, ya. Tapi misalkan, jadi kita itu jangan egois. Kita tuh pengennya begini loh ketika anak telat. Nah tadi kan terkesan kayak tapi itu bukan dari gurunya, udah dari kesepakatan bersama juga dengan melibatkan kolaborasi dari anak. iya, tapi kan di kelas bareng kan, Iya. nggak individu kan. Karena kan siapa tahu anaknya itu yang satu nggak terima, yang satu terima karena kesepakatan bersama. Konsekuensinya istilah kesepakatan di situ jadi memberatkan yang lain. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak sampai kita menjatuhkan harga diri anak gitu loh. Kan tadi saya bilang jangan membuat anak down. Kan kadang-kadang ada anak saya nggak suka menulis, kan merangkum itu perlu menulis juga ya kan, perlu konsep ya kan. Nah jadi di sini kita memberi kebebasan. Jadi sebetulnya harusnya mungkin kalau ada saya tambahannya, kalau ada kesepakatan seperti itu silakan kalian menyampaikan terserah gaya kalian, meresuminya seperti apa, bisa dengan bicara langsung, bisa dengan tulisan, bisa mengirim email mungkin dia mau, ya kan? Jadi dikasih kebebasan. Jadi misalkan kalau ibu mungkin di depan kelas ya atau gimana? Atau kirim. Nah, kalau yang anaknya mentalnya down gimana? Misalkan nih yang telat nih, dia itu nggak berani demam panggung, ada kan yang seperti itu ya?
panas dingin. Nah takutnya kan terjadi seperti itu, makanya perlunya keyakinan kelas itu ketika ada khusus, walaupun sudah ada kesepakatan konsekuensi, dihindari banget gitu loh maksudnya. Nah kita itu sebagai seorang guru nggak boleh gitu loh, nggak boleh, kan anak kita berkreasi ya, ada yang mandiri, ada yang berani ke depan, ada yang enggak, dia kan ada yang diam aja. Nah itu menghindari itu maksudnya. Boleh-boleh saja gitu ya, cuman kita tadi harus tahu kebutuhan anak, dia perlu apa. Nah perlu banyak belajar kan kita ya biar Nanti lebih kepada poin ya udah nanti keyakinan kelas tadi ya, dia punya poin-poinnya aja, tapi tanpa merumuskan nanti akan bagaimana dari hukuman atau konsekuensi, tidak perlu dituliskan. Iya betul, jadi diberi kebebasan anak lebih kepada individual aja. Merujuk tadi kepada yang segitiga. Iya betul, tindakannya sebagai manajer itu. Nah kita disarankan seperti itu. Biar apa? Biar kita anak nyaman, kita juga nyaman. Cuma memang kekurangannya itu membutuhkan waktu, ya kan? Kadang-kadang itu jadwal penuh, ya kan? Gak bisa dipanggil anak, ya kan? Nah itu makanya kondisional, tapi disarankan untuk melalui langkah ini karena itu menjadi gak ada lagi. Kadang-kadang kan anak kalau di ini kan jadi dendam gitu loh Bu. Kita kan nggak tahu kalau dendam itu kan ada di hati dengan sikap kita. Nah itu menghindari itu, makanya kita memerlukan posisi sebagai manajer gitu ya. Makanya Bu Selvi mudah-mudahan tidak puas biar bisa ikut CGP. Karena mungkin kan pemahaman saya berbeda ya. Kalau Bu Selvi nanti ikut sendiri pasti mendapatkan modul ini kan. Nah begitu Bu Selvi. Oke Bu Selvi, masih menggali lagi ya. Kira-kira bisalah sedikit gambaran dari jawaban saya. Ada sedikit gambaran, jadi kemarin sedikit miss ya, misalnya di kalau sekarang udah Iya betul. Kita memang ada banyak miskonsepsi ya, seperti kayak kita menganggap rumah memberi hukuman anak kan setiap datang, padahal kalau dari zaman dulu aja Ki Hajar Dewantara lembutlah bersama anak, jadi nggak boleh keras seperti itu. Jadi kayak gitu loh Bu. Iya. Jadi pada waktu saat saya sekolah gitu kan, kita sekolah gitu kan, oh guru saya tuh begini tuh, jadi kayak sudah contoh ya. oh jadi guru tuh begitu gitu loh. Nah, ternyata dengan adanya program ini kan jadi oh ternyata yang dilakukan ya memang untuk saat itu mungkin Iya. betul gitu. Iya. Tapi untuk saat ini Tidak pas lagi. nggak tepat deh gitu. Iya. mungkin karena lebih kepada generasi ya. Iya. Beda. Berpengaruh juga bagaimana kita. Ya kan kita profil Pancasila udah belajar kan. Didiklah anak sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam itu apa coba? Tahu nggak? Lupa ya? Kodrat bawah kan Bu. Misalkan dia keturunannya pemarah, ya misalkan, ya kan? Pemarah. Nah itu di sekolah karakter, ya karakter awal, ya itu kodrat alam namanya. Nah di zamannya karena zaman teknologi, kita kan mengarahkan tuh kodrat yang pemarah tadi kita hubungkan dengan teknologi sekarang, biar yang pemarah itu diredam bagaimana dengan pendidikan, gitu loh. Disesuaikan dengan yang anak misalkan karena dia punya jiwa pemarah, kalau ditegur dengan main HP, kita nggak boleh yang namanya tadi ngegas itu loh. Makanya kita di jalan nggak boleh banget ngegas gitu ya. Ngegas bahasa saya ya, apa sih namanya itu marah-marah lah ya. Kita salah Nada tinggi ya, nada tinggi itu ditegur dengan nada lembut dan jangan di depan orang atau depan teman-temannya. Jadi teknik ini perlu banget Bapak Ibu kita pakai, kita dalami gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita itu sebagai seorang ibu mendidik agar misalkan ada di dalam diri anak itu negatif, itu jangan sampai muncul gitu loh. Nah, dididik dengan yang bagus. Walaupun barang teknologi itu main game atau apa, ya kita tinggal variasikan aja. Ketika kita belajar, kita kasih games seperti itu. Apa itu namanya? Ice breaking ya. Ya mungkin ice breakingnya nggak seperti SD ya, nyanyi apa gitu kita SMP. Mungkin kalau guru produktif lebih ini lagi ice breakingnya bisa dengan mengenal atribut ininya, ice breakingnya gitu kan. Tapi satu lagi, hindari penghargaan, karena penghargaan itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Mengapa? Coba Ibu, mengapa coba? Coba Ibu bayangkan, penghargaan merupakan hukuman secara tidak langsung. Hukuman bagi yang tidak. Bagi yang menerima penghargaan, coba. Itu di Ki Hajar Dewantara itu perkataan gitu.
Penghargaan merupakan hukuman dari yang kriminal. Makanya kita menghindari, ibarat kata memberi hadiah. Misalkan Jelly ini, Bu Jelly, ketika saya bertanya jawab dengan benar atau tamber, misalkan, gitu kan. Nah nanti kan ketika kemudian saya ngajar lagi, yang lain kan jadi terinspirasi. Besok kalau ada Bu Neneng ini nanya, ini jawab kamu dapat hadiah, gitu kan. Nah niatnya itu jadi cuma ingin mendapatkan hadiah, tapi tidak mengeksplor kemampuan Motivasinya. iya motivasinya hanya makanya dikurangi memberi penghargaan Jadi atas dasar sesuatu bukan atas dasar diri sendiri. Iya, intrinsik yang tadi saya bilang, kalau memunculkan motivasi harus intrinsiknya, kemauan sendiri tanpa ada embel-embelnya. Begitu Bapak Ibu. Makanya disebut tadi Iya, makanya sebut karena mungkin aja kalau dia menjawab dengan sendirinya tanpa ada embel-embelnya, katanya lebih ekspresif, ya kan, penampilannya lebih. Tapi kan kalau cuma penghargaan yang penting jawab, asal jawab kan seperti itu kan biasanya ya. Nah, seperti itu. Gimana, ada pencerahan? Mudah-mudahan. Ada yang ditanyakan? Nanti dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Dari berapa tadi? 6 ya. Dari paradigma baru, berarti kita harus upgrade pengetahuan kita dan nah ini sesuai dengan zamannya. Jadi beda tahun, beda zaman. Apalagi jauh banget kan dengan hidup ya. Kemudian tadi ada ya kebutuhan. Kita harus mengetahui kebutuhan siswa ya. Dia apa yang dibutuhkan. Kalau anak sering uring-uringan, ya kan? Atau sering buat masalah di kelas, sering apa yang mereka butuhkan, kita harus menganalisis itu. Terus apa lagi tadi Ibu, Bapak Ibu? Nah, disiplin positif. Nah itu disiplin positif harus berkaitan minimal dengan kata-kata kita yang bagus, seperti itu ya. Jangan sampai kita juga menjadi seorang penghukum ya. Harusnya kita sebagai manajer, gitu ya. Kemudian tadi apa lagi? Kesepakatan. Ya, keyakinan kelas. Nah itu nanti tolong dipraktekin di kelas. Nanti kan kita ada ajaran baru tuh. Ya. Tolong dipraktekkan. Ya. Nanti kalau mau modulnya bisa minta ke saya Bapak Ibu biar lebih mungkin pemahaman saya dengan Ibu nanti berbeda dan lebih pastinya lagi ikut Bu CGP di angkatan selanjutnya ya, karena nanti Ibu akan tergali gitu ya pengetahuannya. Terus apalagi tadi? Posisi, iya, restitusi dan posisi kontrol. Ya, posisi kontrol yang disarankan adalah kita sebagai manajer, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan restitusi ada tadi yang 3 tahapan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang segitiga restitusi tadi menstabilkan. Iya, menstabilkan. Nah ini ibarat kata kita jangan mengecat anak itu salah gitu ya, tapi menenangkan gitu ya sifatnya. Kemudian validasi kesalahan. Nah ini pun sama, jangan sampai anak down karena kesalahannya, tapi menyarankan dia atau mendengar penjelasan dulu anaknya, seperti itu ya. Ya, yang ketiga apa? Keyakinan, betul. Ya, menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Kemudian mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan penyelesaiannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya sarankan ikut TGP di angkatan selanjutnya ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu Bu semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kali ini sebelum kalian belajar selanjutnya ya, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Kalau peraturan kelas tahu? Nah, itu satu jenis ya. Cuman katanya dibedakan dengan keyakinan kelas, gitu ya. Bedanya apa? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Bedanya adalah kalau
kebersihan. Jadi nggak ada kata jangannya, gitu ya. Misalkan ada kata yang sering terkenal apa tuh? No bullying, gitu kan? Ada kata no tuh di keyakinan kelas tidak ada. Tetapi apa? Saling menghargai dan menghormati warga sekolah atau warga kelas. Jadi kata-katanya yang positif, gitu ya. Nah, paham semua? Nah, ini untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk ya sama dengan peraturan kelas agar kelas kita menjadi tertib, gitu ya. Atau misalkan jangan terlambat, datang terlambat, bisa diganti dengan apa? Datang tepat waktu, gitu ya. Jadi jangan ada kata jangan, gitu ya. Jadi nilai-nilai yang positif aja, gitu ya. Paham? Nah, Ibu tadi sudah memberikan lembaran ini kan. Silakan ditulis satu yang kalian untuk keyakinan kelas masing-masing. Silakan. Nanti setelah itu langsung tempel. Yang sudah langsung tempel di sini. Ya, paham? Silakan. Silakan. Yang sudah boleh langsung ditempel. Iya. Tempel aja nih. Ayo yang sudah boleh. Oke, silakan. Ya, langsung ke depan. Oke. Silakan yang sudah boleh. Sudah semua? Ibu lihat dulu ya. Ada yang belum? Kita akan kelompokkan ya. Pertama misalkan berbuat baik kepada teman, bayar uang pas tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, oke, menjaga nama baik kelas, belajar dengan serius saat belajar, menjaga fasilitas kelas, menghargai teman satu sama lain, ramah, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Apa ini? Mengerjakan tugas tepat waktu, ini sudah ada satu ya. Oke, ini berbeda. Saya ambil. Tadi apa? Membayar uang kas. Oke. Berbuat baik kepada teman, serius belajar, menjaga nama baik, menghargai teman. Ini sama. Menjaga kebersihan. Nah, ini ada ini yang kalian sepakati ini. Yang pertama adalah bayar uang kas tepat waktu. Setuju ya? Kemudian belajar dengan serius. Ini mungkin ada tadi disiplin dan tanggung jawab ya. Ini saya ambil ya. Ada disiplin dan tanggung jawab itu masuk kepada yang tadi ini. Belajar dengan serius. Karena belajar itu adalah tanggung jawab kalian kan? Kemudian ada menjaga fasilitas. Nah, ini tadi menjaga lingkungan juga sama ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini disiplin. Berarti ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepakat ya? Sepakat nggak? Nah, ini kesepakatan kalian ini ya, atau keyakinan yang kalian buat ini sampai seterusnya kalian pakai, karena ini kalian pilih, gitu ya. Nah, nanti dipilihkan lagi. Jangan cuma kalian membuatnya saja, tapi juga dijalani. Yang pertama apa ini? Membayar uang kas tuh, ya. Kemudian menghargai teman. Kemudian apa ini? Menjaga nama baik kelas. Nah, ini juga sama ya. Menjaga fasilitas, datang tepat waktu, disiplin, tanggung jawab, jaga kebersihan. Mungkin datang tepat waktu ini masuk ke disiplin, jadi kita kurangi saja menjadi 6. Oke? Sepakat? Baik. Terima kasih udah ini.
saya pasang nanti di sini. Oke, ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kita dapatkan. Ini dari semuanya ya, sudah dirangkum ya. Sepakat ya? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny dari 2021. Menurut saya, keyakinan kelas itu diperlukan untuk tetap berkelas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Dinia dari kelas 10 TKR 1. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kedisiplinan diri.